Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jum Ramadhani akan menjelaskan materi terkait indikator asam basa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang indikator senyawa asam basa. Bagaimana mengidentifikasi apakah suatu zat bersifat asam atau basa? Asam dan basa adalah dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang paling mencirikan asam adalah terasa asam jika dirasakan oleh indera pengecap. Misalnya, asam asetat yang biasa dikenal dengan asam cuka, asam sitrat yang terkandung dalam jeruk. Sementara itu, senyawa basa apabila dirasakan oleh indera pengecap, rasanya akan pahit dan terasa licin. Contohnya adalah sabun dan ada jenis basa lain yang bersifat kaustik atau membakar, misalnya soda abu yang digunakan untuk anti sumbat pada saluran air. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa, terutama untuk zat-zat yang ada pada laboratorium? Apakah kita harus cicipi atau kita pegang? Untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Kita dapat mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa dengan menggunakan cara petunjuk yang disebut dengan indikator dan dengan alat yang disebut pH meter. Terlebih dahulu, kita bahas indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat yang memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Ada beberapa indikator yang kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal, indikator alami, indikator larutan. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Dan ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna kertas lakmus tersebut. Bagian pertama, jika kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Kedua, jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru, maka larutan tersebut bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Dan jika kertas lakmus biru dan merah tetap tidak mengalami perubahan warna, maka larutan tersebut bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kelemahan dari kertas lakmus ini adalah tidak dapat mengukur pH suatu larutan dengan pasti dan hanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat tersebut bersifat asam atau basa. Indikator universal. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat diidentifikasi menggunakan indikator universal yang merupakan campuran dari berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Pada bagian box indikator universal terdapat peta warna dan standar pH-nya. Nah, dengan indikator ini, apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan,
akan mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Kita bisa cocokkan warnanya dengan yang ada pada box indikator. Selanjutnya, kita bahas tentang indikator alami. Kita dapat mengidentifikasi asam dan basa dengan memanfaatkan tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, maupun buah-buahan yang ada di sekitar kita, seperti bunga sepatu, kulit manggis, bunga telang, kunyit, dan kol ungu. Bahan-bahan alami tersebut harus kita buat larutan terlebih dahulu. Misalnya dengan menghaluskannya, kemudian ditambahkan sedikit air dan disaring. Ekstrak yang kita dapatkan kemudian kita teteskan ke dalam larutan asam atau basa yang akan kita uji. Tidak semua tumbuhan dapat kita jadikan sebagai indikator asam atau basa. Bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa hanyalah bahan yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam basa atau netral. Kelemahan dari indikator alami ini adalah perubahan warna yang dihasilkan tidak stabil. pH suatu larutan juga dapat diprediksi dengan menggunakan indikator larutan, misalnya bromtimol biru, metal merah, phenolphthalein, dan metil jingga. Penentuan pH suatu larutan yang tidak dikenal harus menggunakan beberapa jenis indikator dengan tujuan untuk mencakup seluruh jangkauan pH yang mungkin dimiliki oleh suatu larutan tersebut, sehingga dalam jangkauan asam basa biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, minimal 2 indikator. Setiap indikator memiliki warna yang berbeda-beda. Berikut ini adalah trayek pH beberapa indikator. Sebagai contoh, indikator bromtimol biru merupakan trayek pH 6,0 sampai 7,6 dan perubahan warnanya dari kuning ke biru. Pada pengujian suatu larutan, jika ditetesi dengan bromtimol biru, larutan berwarna menjadi kuning, maka pH larutannya adalah kurang dari 6. Dan jika larutannya menjadi biru, maka pH larutannya lebih dari 7,6. Selanjutnya, pH meter. pH meter merupakan rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektroda dan dirancang khusus untuk mengukur suatu larutan secara tepat. Berikut ini adalah contoh alat pH meter. Untuk menggunakan alat ini, cukup mencelupkan alat elektrodanya ke dalam larutan yang diukur, dan secara otomatis jarum petunjuk atau angka digital akan menunjukkan pada nilai pH larutan yang akan diukur.